Shalom. Bersama Yohanes di sini dan selama 10 menit ke depan mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat kesempatan untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami untuk kami beroleh pengertian, untuk kami dibawa pada pengenalan yang benar akan Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka bersama-sama dalam Efesus pasal yang keempat. Kita akan baca ayat yang ke-17 sampai yang ke-24. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, dan kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Masih melanjutkan pembahasan tentang manusia baru di dalam Kristus. Kita sudah belajar bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, dan ada pengenalan akan Kristus yang merubahkan lama menjadi baru itu. Dan kemudian kita dibawa pada perenungan. Sudahkah kita di dalam Kristus? Sudahkah kita mengenal Kristus? Apa yang akan kita jawab ketika orang bertanya kepada kita, siapakah Kristus? Bisakah kita menjelaskan iman percaya kita kepada mereka? Bisakah kita mempertanggungjawabkan iman kita? Dan sekarang kita kemudian masuk lebih dalam lagi tentang menanggalkan manusia lama. Apa yang ditanggalkan? Mari kita baca lagi. Di ayat yang ke-17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi manusia lama itu apa? Orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang ditanggalkan kemudian apa? Dengan satu, pikirannya yang sia-sia. Dua, dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Dan yang ketiga, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Kesempatan kali ini kita akan membahas poin yang pertama, apa yang harus ditanggalkan dari manusia lama. Pikiran yang sia-sia. Pikiran, pengertian, perasaan. Kita diajarkan untuk menanggalkan itu, bukan berarti manusia lama itu nggak bisa mikir, nggak bisa mengerti, nggak bisa merasakan, tapi apa yang dipikir, apa yang dimengerti, dan apa yang menyentuh perasaan mereka itu yang harus kita tanggalkan. Pikiran apa yang ada dalam benak orang yang tidak mengenal Allah? Dikatakan di sini pikiran yang sia-sia. Apa yang harus kita tanggalkan sebagai manusia yang baru? Pikiran yang sia-sia. Apa yang dimaksud dengan sia-sia? Mari kita buka bersama dalam satu kitab yang membahas tentang kesia-siaan ini ya. Dalam Perjanjian Lama, kita buka dalam kitab Pengkhotbah, pasal yang pertama. Kitab ini langsung diawali dengan dua kalimat ini dalam ayat 1 dan yang kedua. Pengkhotbah 1 ayat 1 dan 2. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, Raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Diawali jelas
dengan kesia-siaan, segala sesuatu adalah sia-sia. Baca nanti sendiri ya di rumah, dari awal sampai akhir 12 pasal, isinya menarik sekali kitab pengkhotbah ini. Apa yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah sia-sia? Bahwa kitab pengkhotbah ini berusaha menjelaskan kepada pembacanya bahwa saat kita berpikir bahwa manusia ini sanggup melakukan segala sesuatu, saat manusia berpikir bahwa gak ada Allah, maka segala sesuatu yang dilakukan manusia itu sia-sia. Pengkhotbah berkata, aku berusaha menyenangkan diriku dengan segala kegembiraan, dengan segala apa yang mendatangkan sukacita kepada aku. Aku menyelidiki ini, menyelidiki itu, tapi aku gak bisa menyangkali bahwa ada hal-hal yang di luar kendaliku sebagai manusia. Lepas dari apa yang sudah aku capai, seberapa kayanya aku, seberapa berilmunya aku tetap gak bisa menyangkali bahwa ada yang pegang kendali, dan itu bukan aku. Ada yang pegang kendali atas hidupku dan hidup semua manusia di muka bumi itu, dan itu bukan manusia, itu adalah Allah. Dan saat manusia berusaha menolak Allah, saat manusia tidak mau mengenal Allah, maka segala pikirannya, segala apa yang dicapainya adalah sia-sia. Dikatakan manusia lama itu manusia yang tidak mengenal Allah. Manusia yang tidak mengenal Allah itu bukan berarti Allah tidak mengenalkan dirinya kepada mereka. Manusia yang tidak mengenal Allah itu manusia yang menolak pengenalan akan Allah. Kitab Roma pasal yang pertama dengan jelas berkata bahwa kebesaran Allah itu tidak bisa disangkali. Lewat ciptaannya yang luar biasa ini kita tidak bisa menyangkali bahwa ada satu sumber, bahwa ada satu pengatur, dan ada Allah. Tapi kalau kita percaya Allah, kalau manusia percaya Allah, maka berarti manusia harus mengikuti hukum-hukum Allah dong. Dan oleh sebab itu manusia, aku nggak percaya Allah aja kalau gitu. Menolak pengenalan akan Allah. Dan dikatakan di sana manusia tidak mengenal Allah. Kitab Pengkhotbah berkata, sia-sia. Kamu mau berusaha menipu dirimu sendiri dan berkata bahwa tidak ada Allah. Semuanya sia-sia. Pengkhotbah pasal 3, ayat yang ke-14 berkata, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Dan dalam pasal yang terakhir kitab Pengkhotbah, pasal 12 ayat 13 dan 14, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Manusia lama menolak pengenalan akan Allah. Masihkah kita tinggal dalam pemikiran yang sia-sia? Apa yang seharusnya ada dalam pemikiran kita sebagai manusia yang baru? Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2 berkata, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Filipi 4 ayat yang ke-8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Manusia baru berarti menanggalkan pikiran yang sia-sia. Kiranya firman Tuhan mengingatkan kita untuk memikirkan perkara yang di atas. Selagi kita masih tinggal di dunia, fokus kita bukan tentang apa yang kita bisa peroleh dari dunia ini, kesenangan apa yang ada dunia ini tawarkan bagi kita, bukan. Tetap fokus kita, pemikiran kita tentang perkara yang di atas. Kiranya Roh Kudus yang memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami menanggalkan pemikiran manusia lama yang sia-sia. Kiranya kami hidup selayaknya manusia baru hidup, kami berpikir selayaknya manusia baru berpikir, memikirkan perkara yang di atas, memikirkan tentang kekekalan, sehingga dari pemikiran akan kekekalan tersebut membuahkan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan selama kami masih ada di dunia ini. Tuntun kami, mampukan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.